Puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, saat ini kita akan belajar kembali bagaimana kehidupan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang luar biasa, saudara. Saya mau katakan bahwa Paulus adalah rasul yang tahan uji. Kenapa, saudara? Karena di dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam pelayanannya kepada Tuhan, saudara, kita melihat bagaimana Paulus merasakan penganiayaan, penderitaan, bahkan dia difitnah, bahkan dia dimasukkan ke penjara. Tapi yang kita bisa lihat dan belajar dari Paulus, saudara, bahwa sekalipun dia harus mengalami penderitaan, tapi dia tidak pernah tawar hati, bahkan dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan, saudara. Dan kita melihat di sini, kita akan belajar bersama, saudara. Kalau kita pelajari, ada banyak kota-kota yang sudah dikunjungi oleh Paulus. Bahkan kalau kita lihat dalam listnya, lebih dari 25 kota Paulus sudah mengunjungi dan mengabarkan Injil ke sana, saudara. Dan kita tahu bersama bahwa pelayanan Paulus, berita utama dari pelayanan Paulus adalah mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik, yaitu bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa kalau saya pikirkan, saudara, bisa saja Paulus menjadi lelah, bisa saja Paulus menjadi bosan, bahkan bisa saja dia mundur, saudara, dengan apa yang sudah dia alami. Tapi kita lihat di sini bagaimana ketegaran hati Paulus. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun dia harus alami penderitaan, saudara. Dan saya percaya Paulus menghidupi firman Tuhan di dalam Yesaya 43:1. Di situ dikatakan bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Dan saya percaya inilah yang dialami oleh Paulus, saudara. Sekalipun dia mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupannya, tapi dia percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menolong kehidupannya, bahkan memberikan dia kekuatan, saudara. Ini luar biasa, saudara. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, Paulus katakan di situ bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi kehidupan Paulus, saudara. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah yang ringan, yang sedikit, yang sepele saja, sering kali kita mengeluh kepada Tuhan. Kita bahkan berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Padahal kita tahu bersama bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Untuk itu mari kita teladani kehidupan Paulus, bahwa Paulus benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jaminan yang selalu menguatkan kehidupannya, saudara. Bahkan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, saudara. Untuk itu, saudara, mari saat ini kita sama-sama belajar seperti firman Tuhan ketika Tuhan menyampaikan perkataannya kepada Paulus bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu pun juga harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Jika saudara saat ini mengalami kelemahan, sakit, penyakit, masalah atau apapun, mari saudara kuatkanlah dan teguhkan imanmu dan percaya Tuhan yang setia, Dialah yang akan menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetap andalkan Tuhan dan jangan pernah mundur dari pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.